Halo semuanya, hari ini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi tentang kebocoran pariwisata. Sebelum itu, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri. Yang pertama, pemateri pertama yaitu Yunedin Timo dengan NIM 2301080063. Untuk pemateri kedua atas nama Hesron Vinsae dengan NIM 2301080063. Untuk pemateri ketiga atas nama Revita D. Talan dengan NIM 2301080049. Untuk pemateri keempat atas nama Resti Logo dengan NIM 2301080031. Untuk pemateri kelima atas nama Natalia Desrin Getalise dengan NIM 2301080087. Untuk pemateri keenam atas nama Delviana Nesimnasi dengan NIM 2301080004. Selamat menonton video kami. Pengertian kebocoran pariwisata. Kebocoran pariwisata adalah suatu konsep yang berkaitan dengan dampak ekonomi negatif yang timbul dari kegiatan pariwisata. Dalam konteks ini, kebocoran pariwisata dapat dibedakan menjadi dua jenis, kebocoran impor dan kebocoran ekspor. Jenis-jenis kebocoran pariwisata yaitu kebocoran pariwisata merujuk pada situasi di mana pendapatan yang dihasilkan oleh industri pariwisata tidak sepenuhnya menguntungkan ekonomi lokal sebuah destinasi karena sejumlah besar pendapatan tersebut dialirkan keluar dari destinasi tersebut. Jenis-jenis kebocoran pariwisata meliputi yang pertama, kebocoran ekonomi. Ini terjadi ketika uang yang dihabiskan oleh turis tidak masuk ke dalam ekonomi lokal karena dihabiskan pada produk layanan yang impor atau memiliki oleh perusahaan asing. Hal ini termasuk hotel, restoran, dan layanan rekreasi yang dimiliki atau dioperasikan oleh non-lokal. Yang kedua, kebocoran tenaga kerja. Pekerjaan industri pariwisata sering diisi oleh tenaga kerja asing terutama untuk posisi kunci atau manajerial, yang berarti sebagian pengeluaran untuk gaji tidak bermanfaat bagi ekonomi lokal karena gaji tersebut dikirim ke luar negeri. Kebocoran barang dan jasa. Banyak destinasi pariwisata mengimpor sejumlah besar barang dan jasa yang diperlukan untuk mendukung industri pariwisata, termasuk makanan, minuman, dan barang-barang yang tidak diproduksi secara lokal, sehingga pengeluaran ini tidak mendukung produsen lokal. Yang keempat, kebocoran promosi dan pemasaran. Biaya untuk mempromosikan destinasi seringkali dikelola dan dijalankan oleh perusahaan asing, sehingga dana yang dikeluarkan untuk pemasaran tidak selalu bermanfaat bagi ekonomi lokal. Yang kelima, kebocoran keuangan dan pajak. Perusahaan multinasional dalam industri pariwisata mungkin tidak membayar proporsi pajak yang adil karena skema penghindaraan pajak atau insentif pajak dari pemerintah lokal yang bertujuan untuk menarik investasi asing. Yang keenam, kebocoran modal. Investor lokal mungkin lebih memiliki untuk menginvestasikan keuntungan mereka di luar negeri, sehingga uang tersebut tidak berkontribusi pada pembangunan ekonomi lokal lebih lanjut. Faktor meningkatnya kebocoran. Terdapat banyak faktor yang menyebabkan tingginya kebocoran yang dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, negara kepulauan kecil cenderung berada pada skala ekonomi yang kecil dan memiliki ketergantungan impor yang tinggi karena tidak memiliki kapasitas produksi untuk menghasilkan barang dan jasa yang diperlukan oleh sektor pariwisata. Sementara pada negara kepulauan yang lebih besar tidak menghadapi persoalan kapasitas produksi karena telah terbangun hubungan antar sektor pariwisata dan pendukung pariwisata dalam skala ekonomi domestik. Yang kedua,
Keterbatasan infrastruktur pada negara sedang berkembang dapat menyebabkan tingginya kebocoran. Berbeda dengan negara yang telah membangun infrastruktur pariwisata, dapat meningkatkan kemungkinan produksi industri domestik dan dapat membangun hubungan yang lebih kuat antar industri dalam negeri, sehingga diharapkan dapat menciptakan efisiensi distribusi barang dan jasa dalam negeri dan dapat menghalangi masuknya perusahaan asing ke dalam negeri. Dan yang ketiga, meningkatnya angka kunjungan wisata ke Karibia pada 10 tahun terakhir menyebabkan meningkatnya permintaan barang dan jasa untuk keperluan sektor pariwisata. Dan akhirnya sumber daya domestik tidak mampu memenuhi kebutuhan sektor pariwisata dan sektor pendukung pariwisata seperti pertanian di Karibia tidak efisien, bahkan justru berbiaya tinggi ataupun efisien, dan impor dianggap menjadi alternatif yang lebih baik. Strategi penanggulangan kebocoran pariwisata. Strategi untuk meminimalkan ekonomi kebocoran pada sektor pariwisata harusnya menjadi strategi pemerintah dengan cara memperhatikan semua kultur industri yang berhubungan dengan struktur perekonomian regional. Strategi kultur dilakukan dengan pemberian peran kepada pemerintah, baik secara nasional maupun provinsi, secara fleksibel untuk memainkan perannya dalam pembangunan pariwisata. Fleksibilitas pemerintah dapat menciptakan kreativitas dan keberlanjutan pembangunan dan pemasaran pariwisata. Di saat yang sama, pemerintah juga harus mampu menciptakan pilihan untuk melakukan investasi yang dapat diterima oleh semua stakeholders pariwisata untuk berekreasi dan menciptakan aturan dunia usaha yang kondusif pada sektor pariwisata. Campur tangan pemerintah diperlukan pada semua level struktur kultur yang terbagi menjadi 3 level. Itu sebagai berikut. Yang pertama, ekspor level. Campur tangan pemerintah pada level ini didasarkan pada kenyataan bahwa pertumbuhan dan perkembangan industri pariwisata memiliki persamaan input seperti kebutuhan tenaga kerja, teknologi, pendanaan, infrastruktur pada sebuah struktur yang harus diatur sedemikian rupa untuk meminimalkan terjadinya kebocoran. Yang kedua, regional supplier level. Campur tangan pemerintah juga diperlukan untuk memfasilitasi produser asing, di mana produser asing diperlukan untuk menyediakan komponen yang tidak mampu disediakan oleh produser domestik. Kebutuhan para barang dan jasa inilah yang menarik, maksudnya supplier asing ke regional dengan tingkat kebocoran yang sekecil mungkin. Yang ketiga, ekonomi input level. Campur tangan pemerintah pada level ini diperlukan bagi semua pihak untuk menyediakan landasan bisnis. Organisasi swasta dan pemerintah atau agen yang lainnya memerlukan landasan untuk menjalankan bisnisnya, sehingga diperlukan dukungan pendidikan dan pelatihan, inovasi, pendanaan, infrastruktur, dan informasi. Hal positif pembangunan kebocoran pariwisata. Pembangunan pariwisata memiliki dampak positif yang signifikan terhadap masyarakat setempat, termasuk peningkatan pendapatan, kesempatan kerja, dan kontribusi terhadap pendapatan pemerintah. Dampak positif ini dapat dirasakan secara langsung dan tidak langsung, seperti yang pertama, peningkatan pendapatan. Pengembangan pariwisata dapat meningkatkan pendapatan masyarakat melalui penjualan produk dan jasa yang terkait dengan industri pariwisata, seperti usaha jasa biro, perjalanan, restoran, dan rumah makan. Yang kedua, kesempatan kerja. Pembangunan pariwisata dapat menciptakan kesempatan kerja baru, baik langsung maupun tidak langsung, untuk masyarakat setempat. Hal ini dapat membantu meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Dampak negatif dari pembangunan pariwisata. Yang pertama, kebobolan. Destinasi yang dikunjungi hanya dijadikan tempat persinggahan yang memberi manfaat sangat rendah atau bahkan tidak memberi manfaat bagi masyarakat yang berada di destinasi tersebut. Dampak negatif yang kedua yaitu pembiayaan infrastruktur.
Pembangunan sektor pariwisata yang berstandar internasional dapat menjadi biaya tersendiri bagi pemerintah, dan akibatnya pemungutan pajak terhadap masyarakat harus dinaikkan.